Ang gogogoli pa wamang karejo, dangolo ay lek kamu mangan aku bilang gitu. Ngolo bodi pisanggu pau karejo, ang ngaduan pertukko tau babe nokui, amu mamang boto diriku ku. Si be malaki. Tolongnya nedok ngomaki nerhana. Horas, selamat datang dalam podcast saya, Harmoko Sindaga, pendamping desa Kecamatan Harian. Yang kali ini kita akan berbicara tentang pengentasan kemiskinan ekstrim di desa. Kali ini saya berada di desa Partukonagijang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Salah satu desa yang berada di Kecamatan Harian dari 13 desa yang ada di Kabupaten Samosir, di Kecamatan Harian, dan 128 desa yang ada di Kabupaten Samosir. Saat ini saya berada di Huta Litong Huta, salah satu dusun yang ada di desa ini. Tepatnya kita akan berbicara dengan ibu yang ada di sebelah kiri saya yang sudah kita ajak untuk mengobrol bersama bagaimana kehidupannya dan bagaimana kondisinya, kira-kira apa yang menjadi pesan, ide, harapan dari ibu ini terkait dengan dalam rangka bersama-sama untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di desa Partukonagijang. Horasinong, boleh perkenalkan diri, nama? Gultom, Siti Rama. Paguginong? Siti Rama. Siti Rama, Buru? Gultom. Buru Gultom, Panggoran na? Aman Ertian. Oh, suami marga? Situmorang. Situmorang. Oh, oke. Di kampung ini udah berapa lama tinggal? Selamanya ini kami di sini udah ada memang kami 10 tahun lebih. 10 tahun. Oh, kalau bapak di mana? Bapak dari mana? Suami Itu di dalam di belakang itu. Oh, suami masih hidup? Enggak, udah mati. Oh, udah meninggal. Oh, udah dikubur di sini, udah meninggal. Oh. Ibu ada berapa anak? Ada berapa anaknya? 4, 1 laki-laki, 3 perempuan. 1 laki-laki, 3 perempuan. Semuanya tinggal di sini? Iya. Di rumah kita ini? Iya. Udah ada yang berkeluarga? Udah semua. Semua sudah berkeluarga? Oh, berarti ibu tinggal sendiri? Iya. Oh. Sama ibu sama siapa di rumah? Itu anakku ini. Oh, anak yang nomor berapa? Nomor 10. Nomor 10. Oh, begitu. Berarti 4 anak semuanya sudah berkeluarga? Udah. Sudah berkeluarga. Punya dari yang ibu tinggal di sini berapa orang? 7. 7. Ada 7 punya. Sehari-hari kesibukan ibu? Kerjalah ke ladang. Kerja ke ladang. Ada luas ladangnya? Ini dan belakang ini. Iya ya. Nanam apa, Bu? Kentang. Kentang. Oh. Biasanya bisa seberapa banyak hasilnya, Bu? Maklum berapa lah yang ku kerja sendiri, dapat entah 5 goni gitulah. Gitu-gitulah ya, setiap hari. Iya. Selain nanam kentang, nanam apa aja, Bu? Ini mengapa itulah, ini hari itu yang bawang itulah. Bawang. Tumbuh, ya. Bawang. Ibu masih pergi kerja sama orang hari-harian gitu? Pergi. Masih pergi ya? Iya. Masih kuat, Bu? Masih kuat lagi. Iya ya. Berapa kali 1 minggu ibu pergi ke? Maunya entah 1 minggu, entah 5 hari gitulah. 1 minggu 5 hari. Iya. Itu dibayar berapa per hari, Bu? 80 80. Makannya dari? dari aku. Oh, 80.000 dari ibu. Itulah yang ibu pakai untuk memenuhi kebutuhan Iya. ibu sendiri ya. Oh, begitu. Jadi kalau biasanya ibu kerja hari-harian ngapain aja, Bu, sama orang? Semualah, nantang kantang, ubi, gitulah. Semua ya. Mengganggari, bergergar gitu. Menggargari itu ngapain? Nyaku ladangnya itu. Nyangkul-nyangkul ladangnya. Iya. Tapi nggak terlalu berat lah ya. Enggak. Itu biasanya rutin setiap 5 hari dalam seminggu selalu ada? Terus Selalu ada dalam 1 minggu itu 5 kali? ada juga tapi adanya 3 hari. Ada enggak kerja gitu. Beginilah enggak kerja ini. Oh, ke ladang lah gitu, yang ngerjain ladang sendiri lah ya. Jadi tanahnya ini dapat dari mana? Dari apa marga situ orang semua. Oh gitu. Suami ibu tadi, Bu, marga? Marga situ orang. Maksud orang. Udah ada punya tanah sendiri? Ini yang belakang ini. Oh, berapa luas, Bu? Kalau ada ini 1 hektar lah. 1 hektar? Iya. Itu lumayan juga, Bu. Iya.
Ya, bisa ibu kerjakan sendiri Enggak lah, sama anak lah. sama anak ya? Oh, oke oke. Ibu dapat BLT? Dapat, Dapat BLT? Iya. Yang mana? Yang 300.000 per bulan? iya, Yang dikasih kepala desa? iya. Itu setiap hari, setiap bulannya udah dikasih, Bu? Udah, tapi ini kuku dengar udah ada juga, tapi nggak tahu. Oh, belum tahu ya? Iya. Nah, kira-kira BLT yang 300.000 itu efektif nggak untuk membantu kehidupan ibu? Iya lah semua lah. Sangat membantu? Iya. Kurang godang? Hah? Walau itu ada tahu. Cukup kira-kira yang 300.000 itu membantu. Kalau udah datang uangnya nih, udah datang uangnya 300.000, ibu kemanakan? Ku bikin ke pupuk. Oh, beli pupuk? Iya. Beli pupuk langsung? Iya. Beli Kenapa? obat-obatan. Beli obat-obatan langsung. Kenapa harus beli pupuk, Bu? Kalau nggak dibikin pupuk, mama ada bisa hidup yang ditanam. Oh, jadi uang yang 300.000 itu bukan kebutuhan sehari-hari ya, langsung Iya. dipakai modal untuk Iya. Ladang ini. Iya. Oh, begitu. Itunya aku bagi-bagi lah. Dibagi-bagi lah. Oh, gitu. Jadi bapak itu udah berapa lama meninggal, Bu? 10 tahun kurang lah dia. 10 tahun kurang ya. 10 tahun kurang. Sakit, Bu, kemarin? Hari itu batuk-batuk. Batu-batu ya. Oh, ibu masih sering sakit kalau di rumah? Enggak pala. Nggak apa-apa ya. Kalau batuk-batuk itunya, pil-pil itu enggak apa-apa itu. Masih Biasa kuat itu. kerja ya? Iya. Masih kuat kerja. Wah, luar biasa. Nah, kalau mau dari hati yang paling dalam, kalau ingin berbicara supaya pemerintah bantu kehidupan ibu, kira-kira apanya sebenarnya yang paling ibu inginkan? Ini kan BLT sudah dikasih nih, Bu. Iya. Walaupun ibu bagi-baginya uang itu, Iya. kadang kebeli makanan, kadang beli pupuk, kadang beli obat-obatan, kan kayak gitu kan untuk tanaman. Nah, kira-kira apa yang ingin ibu sebenarnya lebih inginkan dibantu pemerintah? Kalau permintaanku lah, rumah aku lah dulu. Oh, rumah ibu ini Iya. ya, biar dibagusi ya. Iya. Ini kondisinya kayak mana, Bu? Ini masih, Tapi bocor-bocor dia, tapi bisa lagi ditempati. oh, masih bisa ditempati. Oh, ini lahannya udah lahan ibu? Iya. Oh, udah lahan ibu ya. Iya. Jadi itu permintaannya ibu ya. Selain itu ada lagi permintaan yang lain, Bu? Kira-kira? Orang bapak lah, apa yang paling kesian orang bapak lah. Kalau aku apa yang aku bilang. Nah, ini yang mau kita sampaikan, Bu. Hari ini kan kita bertujuan supaya pemerintah dengar. Nah, apa yang kira-kira yang sebenarnya yang paling ibu butuhkan? Tadi kan rumahnya dibagusi. Nah, kira-kira hal apa lagi yang ibu inginkan gitu? Kalau permintaanku lah, kalau adanya dikasih orang bapak lah sama aku, biar ku bagusi, biar bisa nanti ku kerjakan semua ladangku yang ada yang di belakang itu inilah. Itulah yang paling ini ya. Iya. Seberapa berat bagi ibu setelah bapak meninggal? Maksudnya, kayak mananya ibu memperjuangkan hidup itu setelah bapak meninggal? Apanya yang, bagaimana beratnya? Kalau macam aku lah, macam mana lah aku bilang. Kalau permintaan Tuhan itu nggak bisa itu dilarang. Kalau akunya, kalau tinggalkan dia aku macam mana lah, aku udah kayak gitu kehidupanku gitulah. Ya, bisa lah ini anakku ini ku betuli, biar ku kasih makan datang dia ke tempatku itunya. Itulah ya. Iya. Ada di rumah ku kasih makan, nggak ada di rumah apa nih makan orang itu, dia ada orang itu. Kalau pemerintah desa mau ya diperhatikan ibu, dipakulingin ya ibu? Ipakuling itu anda. Iya dong. Oh loh, Burju doa lagi kamu? burjunya nama. Iya teh. Rodo mamerek kamu teh. Rodo. Ya. Kira-kira apa lagi hal-hal yang ingin ibu sampaikan kepada pemerintah kita, mungkin kepada Pak Jokowi, kepada Menteri dalam kesempatan ini yang ingin ibu sampaikan kepada mereka? Ada lagi? Silakan, Bu. Ang bolong niyan Panginoon ito. Ang do dilen dia pupuk bodo palebar jumakon. Waso adong hasil na huula adong alam ko inan do. Itu teh. Oh, Oke. Jadi di momen yang bahagia ini, sedikit yang mengharukan ini, bahwa kondisi ibu ini yang sudah tinggal sendiri dengan satu orang anaknya dan yang 3 orang lagi sudah berkeluarga.
Artinya kebutuhan akan rumah tadi yang pertama Bu ya, beda rumah, bahkan juga membutuhkan bantuan pupuk dan obat-obatan untuk membantu perladangan yang dia miliki. Dan bagaimana kehidupan Ibu di kampung ini? Masih seringnya Ibu ikut beradatan gitu? Ikut. Gitu ya? Iya. Sama Gak pernah aku ketinggalan aku. Gak pernah ketinggalan. Cukup ini penghasilannya untuk menutupi kebutuhan pesta adat Bu? Bagi-bagi lah, bagi-bagi lah Pak. Bagi-bagi lah ya, diusahakan lah ya. Usahakan entah dari mana pun, usahakan lah. Kalau anak-anak Ibu maunya membantu? Macam malah orang itu pun belum tentu bisa orang itu mengembalikan anaknya. Udah syukur itu ada bikin orang itu makan anak-anaknya gitu tiap hari ini. Kalau aku jangan pun dia apa kalau orang itu nggak sakit hati aku pokoknya bisa lagi aku mencari makanku nggak apalah apa aku seorang orang itu. Itunya aku bilang sama orang itu. Sama aku lah kau dibilang jangan kau kerja dibilang. Anggo gogo di pewa mangkarejo ndang ngolo ilek kamu mau mangan aku bilang gitu. Malo boleh pisanggu pau karejo ngan ngaduan bertukko tahu babe nokui hamu mamang boto diriku niku. Si be malaki. Toh dengan edok no makina rohana. Anggo dung matua au dang boyau karejo benon hamu malenau mangan niku. Olo ninna. Anggo ngorsong de betolap ku karejo nang lek kamu mangan au niku do. Bodi pia mangalu langokku niku. Sisi malaki marangana malaki. Tapola tangisnya. Dang pala tangis niat kadek. Jadi olo do hoinong di hasil bunyamu tangis susalakmu. Olo do nyatai na tardok kon we. De sarak ko ikan tangis pia sa dong mamerengau. Minum mak. Anggo dana po botu danahon. Isa ni botu halikian na tangis au. Mereka juga punya kesibukan sendiri ya, mereka juga. Oke, itulah obrolan kita hari ini bersama dengan Ibu Borugultom, nama ngalap Situmorang. Ibu apa tadi? Ibu Borugultom. Nama lengkapnya? Siti Rahmah. Jadi usia Ibu sekarang berapa? Macam mana? Usia umur. Aku 53 tahun lah. 53 tahun. Iya. Ya, masih sendiri tapi tetap semangat untuk bekerja ya. Iya. Ya, terima kasih. Semoga apa yang obrolan kita hari ini bermanfaat dan hal-hal yang penting yang diinginkan dan disampaikan telah kita dengarkan bersama melalui podcast pengentasan kemiskinan ekstrim di Desa Partukon Gijang. Terima kasih, Horas.